Dalam video kali ini kita akan berdiskusi tentang pembangkit listrik power plant dan siklus-siklusnya. Ada siklus Rankine, ada siklus Brayton. Oke ya. Belum kita ke topik siklus ini, kita perlu membahas jenis-jenis pembangkit listrik. Jenis pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap atau steam power plant. Dalam sistem ini terdapat 4 komponen utama, yaitu boiler, turbin, generator, dan kondenser, serta cooling tower atau menara pendingin. Jadi, pada dasarnya dalam pembangkit listrik apapun akan selalu ada 4 bagian utama, yaitu boiler, turbin, generator, dan kondenser. Ingat ya, 4 bagian utama itu ada. Kemudian berikut ini adalah prinsip operasinya. Pada boiler, ketika kita memberikan panas sebagai input, karena uap bekerja sebagai fluida kerja dalam siklus ini, maka air itu akan berubah menjadi uap. Uap tersebut akan mengenai bilah-bilah turbin dan menyebabkan turbin berputar dan menggerakkan generator, karena generator dan turbin dikopel, sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Sisa uap yang masih ada di turbin akan dialirkan ke kondenser dengan bantuan menara pendingin atau cooling tower. Uap dikondensasikan kembali, dirubah fasanya kembali menjadi air dan dipompa kembali ke boiler. Inilah prinsip dasar sistem tenaga uap. Kemudian jenis berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga gas. Secara umum ada 2 jenis sistem tenaga gas, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Dalam pembangkit jenis sistem terbuka terdapat kompresor, ruang pembakaran, turbin, dan generator. Jadi udara dari atmosfer masuk ke dalam kompresor dan dikompresi sehingga suhu dan tekanannya naik. Kemudian masuk ke ruang pembakaran. Setelah bahan bakar disuntikkan, terjadi ekspansi, terjadi proses pembakaran, campuran udara dan bahan bakar. Uap hasil pembakaran memutar turbin yang terhubung dengan generator. Gas buang kemudian dibuang ke atmosfer. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, komponennya juga serupa reaktor, turbin, alternator atau generator, dan kondensor. Di sini kita menggunakan bahan bakar seperti uranium atau thorium. Nah, uranium dan thorium ini menghasilkan energi melalui yang dinamakan dengan reaksi fiksi nuklir. Mungkin Anda sudah sering dengar ya, reaksi fiksi nuklir. Yaitu apa? Yaitu memisahkan atom menjadi 2 atau lebih. Nah, proses fisi, proses pemisahan atom ini menghasilkan energi dalam bentuk panas yang sangat besar, sehingga menghasilkan uap untuk memutarkan turbin. Panas itu digunakan untuk menghasilkan uap, boiling kan. Kemudian terakhir adalah pembangkit listrik tenaga surya yang bekerja dengan panel surya dan dapat disambungkan ke jaringan listrik di rumah-rumah. Tujuan utama dari pembangkit ini adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan generator yang digerakkan turbin, dan turbin diputar oleh tekanan uap dari boiler. Jadi ketika uap itu mengenai bilah turbin, ya sama seperti tadi, maka turbin akan berputar dan menghasilkan energi listrik melalui generator. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan siklus Rankine. Berikut ini adalah tampilan skematik dari siklus Rankine, yaitu boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Pada boiler kita memberikan panas sebagai key-in. Kemudian di turbin terjadi ekspansi menghasilkan kerja keluar W-out. Di kondenser terjadi pelepasan panas Q-out. Nah, untuk mengalirkan air kembali ke boiler dibutuhkan pompa dan diberikan kerja masuk pada pompanya. Pompa membutuhkan kerja. Kerja masuknya dari mana? Dari listrik. Panas yang dilepaskan dari kondensor dibuang melalui cooling tower. Kemudian air dari kondenser kemudian dipompa kembali ke boiler. Itulah siklusnya pada siklus Rankine. Nah, sekarang penjelasan terkait siklus Rankine pada diagram PV.
pressure volume, dan diagram TS, temperatur entropi. Jadi diagram PV dan TS itu menunjukkan proses termodinamika di dalam siklus Rankine. Pertama, dari siklus titik 1 ke 2, kompresi isentropik yang dilakukan oleh pompa. Kemudian dari titik kedua dan ketiga ada penambahan panas pada tekanan konstan di boiler. Jadi di boiler penambahan panas kan, karena boiler tempat pembakaran dari fluidanya. Kemudian titik ketiga dan keempat adalah ekspansi isentropik yang terjadi di mana? Di turbin. Terjadi ekspansi sehingga turbinnya akan berputar. Kemudian dari titik 4 ke 1, pelepasan panas pada tekanan konstan, yaitu di kondenser. Jadi kondenser melepaskan panas. Analisis termodinamika pada siklus Rankine ini. Pertama adalah pada proses 1 ke 2 yang tadi kita asumsikan sebagai kompresi isentropik itu, maka W pump-nya kerja dari pompa itu sama dengan H2 minus H1. Entalpi di titik 2 dikurangi entalpi di titik 1. Kemudian pada proses 2 ke 3 yaitu ada penambahan panas pada tekanan konstan, yaitu Qin, Q yang masuk itu sama dengan H3 minus H2. Entalpi 3 dikurangi entalpi 2. Kemudian proses di titik 3 ke 4 atau ekspansi isentropik di turbin. Jadi W turbinnya sama dengan H3 minus H4. Kemudian pada proses 4 ke 1 pelepasan panas, Q out itu H4 minus H1. Nah, itulah analisis termodinamikanya. Kemudian sekarang bagaimana sih menghitung efisiensi siklus Rankine? Efisiensi sistem didefinisikan sebagai output ya dikurangi input. Output dikurangi input. Output adalah kerja dari turbin W. Input adalah panas yang diberikan Qin. Sehingga efisiensi Rankine secara umum adalah efisiensi sama dengan W turbin ya. Kerja yang dihasilkan oleh turbin itu dibagi Qin, panas yang masuk ke sistem. Sehingga kita substitusi tadi terkait dengan entalpi, jadi W turbin dibagi Qin itu sama dengan H3 minus H4 dibagi H3 minus H2.